Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi online yang kami muliakan, yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di ruangan kecil kita ini, Meet Google, bersama Ustadz Dasrizal Dahlan yang sudah berada di hadapan kita dari Sumatera Barat atau dari Padang. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Atas Imam Bonjol ya. Atas bantuan Dr. Hadril Busudin kami ucapkan terima kasih pada Pak Dokter juga dan pada Ustadz jazakumullah khairan. Pagi ini kita mencoba mengaji online antar pulau, tapi di rumah masing-masing. Ini adalah barokah dari pandemi COVID yang luar biasa. Kita manfaatkan untuk pengajian yang bisa antar pulau. Insya Allah Sabtu depan antar negara. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur, tidak intinya selalu bersyukur pada Allah dan bersalawat dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarga dan para sahabatnya. Marilah kita mulai dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Amin. Baik, kita beri waktu pada Ustadz Dasrizal Dahlan dari sekarang sampai kurang lebih jam 7 kurang 15 atau kurang, terserah Ustadz, nanti waktunya disisakan untuk tanya jawab Ustadz. Biasanya tanya jawabnya sangat dinamis, ada yang pakai suara, ada yang pakai tulisan. Nanti kalau tulisan saya baca. Kami persilakan Ustadz memulai. Silakan Ustadz. Mic-nya belum nyala Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memulai. Ya, silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Bisa? Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya kurang dekat mungkin Ustaz. Mana keluar kemarin? Sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa Ustaz, silakan. Sudah dengaran Ustaz, silakan. Ya, tunggu. Sebentar Bapak. Gambarnya ya, enggak. Sudah kelihatan gambar juga sudah? Suara sudah? Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Raditu. Bagaimana Bapak? Bisa Pak, silakan. Bisa, udah kedengaran. Nampak Pak posisinya Pak. Nampak. Raditu billahi rabbah wabil islam wabil. Apakah suara saya terdengar? Apa suara saya terdengaran? Iya, sudah Bapak, silakan. Sudah cukup jelas. Dengar suara saya? Ya, betul, sudah jelas. Sudah Bapak, sudah jelas. Nah. Kok gambar apa di sikunya ini? Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Qur'ani imamah wa bi ka'bati kiblatana. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu bersumber dari Allah. Untuk itu, sekali-kali janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-147. Bapak dan Ibu,
seluruh pengikut yang hormati, yang dimuliakan. Sesuai dengan kondisi kita bertemu pada pagi ini dalam rangka saya menyebut ini adalah uhuwah Islamiyah. Dan saya tidak mengartikan ini bahagian dari pemberian materi, pemberian pengajaran, karena justru yang saya hadapi adalah para senioren yang memang sudah dari lampau bergelut dalam dunia keilmuan keislaman ini. Jadi saya lebih mengartikan pertemuan kita adalah uhuwah Islamiyah, mengokoh persaudaraan antara kita sesama kita melalui media massa, melalui alam maya, melalui kondisi-kondisi yang hadir, yang berada pada posisi kita pada saat ini. Lalu kita berbicara hari ini adalah sedikit tentang Islam. Lalu sebagai kita ketahui, Islam kita itu sebenarnya berada pada satu kesatuan hati, ucapan lidah, dan perilaku di dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan al-iman, at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu fil arkani. Sesuatu yang memang terhunjam dari lubuk hati yang begitu dalam, muncul dalam ucapan perkataan, lalu dimanifestasikan di dalam kehidupan, dan itu menjadi perilaku sepanjang kehidupan. Itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebagai penganut Islam itu. Lalu kalau kita lihat Islam itu setidak-tidaknya oleh para ulama dikemukakan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama disebut dengan unsur akidah, yang berbicara tentang keyakinan, tentang ulumul kalam, tentang tauhid dan itu, dan semuanya termasuk yang disebut dengan usuluddin. Berbicara persoalan-persoalan akidah. Dan inilah sesungguhnya misi terlama, masa terpanjang, porsi terbesar kehadiran Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Kita kenal periode Mekah itu adalah 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari. Itu sesungguhnya adalah membangun, membina, dan mengontrol
akidah umat di waktu Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Lalu persoalan-persoalan yang disebut dengan ibadah, yang pada dasarnya ibadah adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Periodenya adalah periode Madinah. Kalau dilihat secara detail lagi, satu-satunya ibadah yang ada dan wajib di waktu Rasulullah berada di kota Mekah hanyalah ibadah sholat. Itu pun sesungguhnya ibadah sholat itu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj yang waktunya kira-kira 7,5 bulan sebelum Rasul Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Mekah ke kota Madinah itu. Lalu unsur apa yang prioritas terbesar dalam pembinaan adalah unsur akidah. Lalu buahnya apa? Jika akidah itu benar-benar terbina secara baik, maka sesungguhnya sesudah itu dibinalah unsur yang disebut dengan syariah. Syariah mengatur hubungan-hubungan manusia dengan Allah, hubungan-hubungan manusia antar sesama manusia yang disebut dengan syariah atau disebut juga dengan al-Islam itu. Jadi dengan demikian, jika akidah berbicara tentang keyakinan yang berada pada posisi al-iman, sedangkan syariah berada pada posisi-posisi membina persoalan-persoalan hubungan manusia dengan Allah Tuhannya, hubungan antar sesama manusia disebut dengan Islam. Lalu yang ketiga, unsur dalam Islam itu disebut dengan akhlak, yakni perilaku tata cara hidup yang amat sangat mulianya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang itu disebut juga dengan al-ihsan. Jadi saat tertentu orang mengatakan Islam itu terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Saat tertentu orang mengatakan Islam itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-208 memerintahkan kepada kita sekalian, ya ayyuhallazina amanu rkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, berislamlah kamu secara totalitas, secara penuh, secara menyeluruh. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti keinginan-keinginan, ajakan-ajakan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang amat nyata.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi tak kala Allah menyebut dan memerintah kita untuk berislam secara totalitas, tentu dalam artian akidah, syariah, yang di dalam itu ada ibadah, sholatnya, ada ibadah puasanya, ada ibadah berzakatnya, ada ibadah melaksanakan hajinya, beribadah akikah kurban, dan seluruh ibadah-ibadah itu terhimpun di dalam syariah itu haruslah kita penuhi. Dan yang agak kurang dibicarakan biasanya di syariah ini adalah hukum-hukum yang berbicara tentang hukum jinayah. Yakni hukum-hukum yang memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang di dalam bahasa keseharian disebut dengan hukum pidana. Ini sesungguhnya belum banyak disebut, belum banyak dibaca, karena memang kondisi barangkali itu tidak banyak disebut, tidak banyak dibaca. Lalu persoalan yang disebut dengan kehidupan, persoalan pengaturan hidup berbangsa, bernegara, berpemerintahan, juga belum banyak disebut melalui konsep-konsep Islam yang sesungguhnya kebenarannya adalah kebenaran mutlak itu. Menyebut Al-Baqarah 208, sesungguhnya terlihat oleh kita bersama, kita adalah orang-orang yang masih berada di tengah-tengah perjalanan dakwah Islam, berada di tengah-tengah perjuangan untuk benar-benar masuk ke tatanan dan tataran kehidupan yang bersumber Al-Quran dan Sunnah itu. Lalu unsur yang ketiga yang disebut dengan akhlak. Akhlak yang tertinggi itu di dalam kehidupan adalah akhlakul karimah. Dan oleh Rasulullah SAW katakan benar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain tidak adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dengan demikian terlihat oleh kita, itu yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Islam dan ihsan itu adalah kebenaran yang bersumber Al-Quran dan Sunnah yang memang harus kita laksanakan, harus kita perjuangkan, dan harus kita pertahankan. Allah berpesan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya,
Dan sekali-kali janganlah kamu mati terlebih dahulu kecuali itu mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam. Jadi sesungguhnya Islam itu menyuruh kita menjadi orang yang berjuang. Islam fokusnya adalah kepada proses perjuangan dan tidak berfokus kepada hasil. Karena Allah mengatakan kepada kita, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Bahwa sesuatu ringan sederhananya perbuatan baik yang dilakukan manusia, maka itu akan dicatat dan tercatat sebagai kebaikan. Insya Allah, Allah akan imbali itu sebagai ibadah dengan pahala di hari kemudian kelak. Sebaliknya, apapun ringan sederhananya pula perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan dalam kehidupan, lalu itu akan tercatat dan dicatat sebagai suatu, dan Allah memberikan pula sanksi terhadap perilaku buruk. Lalu bagaimana tentang hasil? Islam tidak bicara tentang hasil. Islam berbicara tentang proses melakukan kebajikan, terwujud atau tidak kebajikan itu di luar kemampuan kita. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kejahatan, apakah sampai nanti ke tingkat kejahatan yang sesungguhnya, itu juga tidak bisa kita ramal. Tetapi berawal dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Manusia dalam perilakunya ditentukan oleh motivasi niat pada dirinya sendiri, dan dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan niat yang diniatkan, motivasi yang mendorong dia melakukan. Maka di sini tampak oleh kita tugas berat kita bersama. Islam sebagai din ramah, Islam sebagai agama yang selamat, yang berislam selamat. Dan orang-orang yang berislam itu pun harus pula bekerja keras menyelamatkan. Inus salama, selamat dan menyelamatkan, itu keyakinan Islam adalah bagaikan satu keping mata uang yang berada pada sisi kiri dan sisi kanan. Artinya, dua sisi satu keping mata uang, satu sisinya adalah sisi yang disebut dengan selamat, dan sisi yang kedua adalah menyelamatkan. Maka orang-orang yang beriman tidak bisa hanya menyelamatkan diri sendiri, tidak mau tapi dengan apa-apa yang berada di lingkungan dan di tanggung jawabnya, itu sesungguhnya sesuatu yang tidak selesai. Jadi manusia yang beragama Islam
dia harus selamat dan dia juga menyelamatkan. Dan tak kalah dia menyelamatkan, disitulah munculnya yang disebut dengan dakwah Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh orang-orang melakukan yang baik-baik dan harus bekerja keras mencegah, menghalangi, melarang orang-orang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar itu. Barangkali kondisi kekinian kita adalah bahwa menyuruh orang melakukan yang baik barangkali tidak ada kendala. Tidak ada kesulitan. Karena itu adalah sesuatu hal yang sepertinya mudah diterima oleh akal pikiran semua orang. Tetapi tak kalah berbicara tentang nahi mungkar, melarang orang dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan celah, itu adalah sesuatu hal yang memang perlu kekuatan, perlu keberanian, dan perlu kebersamaan. Padahal sesungguhnya dalam konsepsi Islam itu darul mafasid muqaddamun ala sholih. Mencegah dari keburukan-keburukan itu harus prioritas utama terlebih dahulu dibanding dengan melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi dakwah Islam kita sesungguhnya telah berjalan dengan baik, tetapi sepertinya sisi amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf perlu kita tingkatkan dan nahi mungkar perlu lebih jelas dan lebih menjadi prioritas kita bersama. Kemudian Islam itu disebut juga dengan ad-dinun nasihah. Agama atau ad-din yang isinya syarat dengan saling memberi pesan, saling memberi nasihat satu sama lain. Itulah setidaknya yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Lalu di dalam surah Al-Balad oleh Allah dikatakan juga wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Jadi dari dua surat itu 4 kali Allah berbicara tawasaw atau berbicara tentang tausiah. Lalu kalau kita cermati wa tawasaw bil haqqi itu hanya dari 4 kalimat itu ditemukan 1 kali. Wa tawasaw bil marhamah juga ditemukan 1 kali. Tetapi watawa bis sabri justru ditemukan 2 kali. Apa barangkali nilai setidaknya yang tangkap di situ? Bahwa untuk menyampaikan yang benar, ya itu cukup dalam batasan 1 kali itu sepertinya pesan itu adalah
dari 4 kalimat itu hanya 1 kali disebut. Lalu berbicara tentang membangun kasih sayang juga disebut di situ 1 kali, tetapi menyampaikan pesan satu sama lain, watawa sobri, justru lipat ganda 2 kali lipat disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena menanamkan kesabaran dalam hidup adalah sesuatu hal yang amat berat. Sebab sabar itu kata ulama adalah kemampuan diri untuk mengendalikan diri sendiri, yang dalam diri itu ada hati, pikiran, perasaan, ucapan, kebijakan, tindakan-tindakan yang orang sabar mampu mengendalikan dirinya tentang hal-hal tersebut, tak kala dia menemui kekecewaan dalam hidup dan dia tetap istiqomah menjalankan ketentuan Allah dan Rasul. Apa sesungguhnya yang mengecewakan manusia dalam hidup? Setidaknya hanya 2 yang mengecewakan manusia. 1, manusia itu kecewa karena tidak dapat memperoleh sesuatu yang dicita-citakannya. Manusia kecewa. Lalu yang kedua manusia kecewa adalah tak kala bertemu dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita lihat kehidupan ini, hanya itu yang menjadikan orang kecewa. 1, tak memperoleh yang diinginkan. Lalu yang kedua, bertemu tidak memperoleh yang diinginkan, justru bertemu dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu di saat itu terjadi, manusia dituntut mampu mengendalikan diri, hati, pikiran, dan perasaan, mampu mengendalikan ucapan, kebijakan, dan tindakan, tetap istiqomah, berada pada jalur Islam, bersumber Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi dengan demikian, tawassu itu adalah pertama mengendalikan diri. Lalu apa yang dikendalikan? Oleh Rasulullah SAW dikatakan dalam hadisnya, ada 3 hal yang menjadikan Allah itu tetap memberikan kasih dan sayangnya kepada hambanya. Rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Kasih sayang Allah itu akan tetap menyertai hamba-hambanya jika hamba-hambanya itu selalu ucapan lidahnya. Lidah tentu dalam artian iya lidah berbicara, iya juga pemikiran, iya juga konsep-konsep, iya juga tentu ide-ide, wacana-wacana yang dikemukakan, yang dikedepankan. Kalau memang hamba Allah itu hamba Allah yang baik, dia akan mampu mengontrol lidah dalam artian
bisa tulisan sebagai kolumnis, bisa bicara sebagai juru bicara, bisa saja kebijakan-kebijakan oleh pengambil kebijakan itu. Itu yang pertama. Lalu kondisi ini barangkali hari ini yang mungkin perlu mendapat pencermatan oleh kita bersama. Di tengah-tengah berbagai ragam macam pendapat, tentu perlu kita memilih dan memilah, dan perlu kita hati-hati dan teliti, jangan sampai menjadi orang yang latah di dalam berbicara. Oleh Rasul diberikan patokan ke kita sekalian. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang benar-benar orang itu beriman terhadap Allah dan terhadap kehidupan akhirat kelak, yang seluruh kejadian kehidupan diminta pertanggungjawabannya itu, maka dia hendaklah bicara yang baik-baik. Di saat-saat tidak mampu berbicara yang baik-baik, auliyasmud, hendaklah dia menahan diri untuk tidak berbicara sama sekali. Lalu pesan itu dilanjutkan, la tantik ma la ta'lam wa kullu alam. Sekali-kali kamu janganlah membicarakan sesuatu hal yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya pula kamu janganlah sekali-kali membicarakan seluruh persoalan yang kamu ketahui. Artinya yang memang tidak dunia kita, tidak keahlian kita, hendaklah kita tidak perlu berbicara karena memang kita tidak mengetahui dan tidak menggeluti itu sama sekali. Lalu yang kedua, jangan pula kamu bicarakan keseluruhan yang kamu ketahui. Maka disinilah sesungguhnya guru kita berada pada posisi menjadi orang-orang bijak. Pandai memilih, pandai memilah, mana yang harus dikatakan, mana yang tidak harus dikatakan, mana kata yang memang hanya untuk diri sendiri sebagai kajian dan renungan. Ini barangkali di saat-saat media massa yang demikian gencar dan dahsyat hari ini, kadang-kadang bisa dikhawatirkan untuk orang-orang tertentu justru membuat isu yang kadang-kadang dibangun pas agar kiranya umat kadang-kadang berada pada posisi yang kacau dan balau itu. Maka disitulah barangkali posisi kita mengendalikan diri, mengendalikan ucapan, kita hati-hati dan teliti, bahkan oleh Allah diingatkan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ada saja berita yang disampaikan orang, cek dan recheck, periksa terlebih dahulu, kita tidak curiga, tetapi perlu waspada
amat sangat dikhawatirkan kalau diambil kebijakan berdasarkan informasi yang tidak akurat, lalu kebijakan salah menjadikan kita menyesal dengan kebijakan yang memang tidak berlandaskan informasi yang jelas, informasi yang terang, informasi yang tegas itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Lalu yang kedua, wa arafa zamanahu. Kasih sayang Allah akan tetap kepada manusia selama orang-orang itu wa arafa zamanahu, yakni tetap cerdas membaca tanda-tanda zaman. Inilah barangkali posisi kita hari ini, sejauh mana kita mencermati tanda-tanda zaman. Kalau di Minangkabau sering disebutkan orang cewang di langit, tanda mau panas, gabak di hulu, tanda mau hujan, ada kondisi kondisional, pendahulu, ini cuaca begini, ini pertanda mau sini. Terjadi cuaca agak gelap di hulu di sana, ini hujan ini. Itu bahagian dari cerdas membaca tanda-tanda zaman. Bahkan di Minangkabau ada kata-kata yang dikatakan belum berangkat dia sudah pulang. Apa artinya? Belum dilakukan pekerjaan, tetapi dia sudah mampu menyelesaikan konsep yang akan dilakukannya, lagi dilaksanakan. Maaf Ustadz, mic-nya ketutup. Mohon dibuka. Nah, ya, lalu bagaimana tanggung jawab moral kita hari ini wa arafa zaman? Mungkin internet tidak stabil ya. Juga persoalan kesehatan itu muncul dalam istilah new lib. Ini liberal baru dalam kehidupan. Jadi kita memang kadang-kadang suka istilah yang lama sesungguhnya, tapi diberi packing baru, new lib. Sama juga sekarang new normal. Ya kalau memang tidak normal, ya tidak normal. Tetapi diberi agar bahasanya bagus, istilahnya keren, ya new normal.
normal ala apa yang ada hari ini. Kadang-kadang kita memang agak suka yang manis-manis. Harga tidak pernah naik, tetapi justru yang terjadi penyesuaian. Dolar tidak pernah anjlok, yang terjadi adalah Hilang. Ustadz hilang. Ustadz hilang. Oh, ini internetnya terganggu kali ya. Ustadz kita tidak ada. Ya, mohon maaf, ini salah satu kendala apa namanya online ini harus kuat internetnya. Saya kontak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok terkeluarkan dari apa namanya Meet Google? Mohon masuk lagi, Ustadz. Hilang dari grup. Masuk ke? Ustadz tidak ada lagi Hilang di dari grup. Meet Google. Ya, masuk lagi bisa, Ustadz. Nah, coba dihilang lalu masuk lagi ke Meet Google. Ya, diklik lagi itu yang saya kirim kemarin, apa linknya itu. Kan ini daftar nama Ustadz tidak ada. Ya, dicoba ya, Pak. Iya, iya. Memang kendala internet. Sudah saya hubungi, mudah-mudahan Ustadz kita hadir ya. Sudah saya telepon. Mungkin ini jaringannya, Bang. ya. Jaringannya mungkin beliau. Ya, memang ini salah satu kendala. Sambil menunggu akan saya unggah materi beliau ini, baru dikirim PowerPoint. Jemaah rahimakumullah yang ingin memperoleh PowerPoint-nya, kami persilakan untuk menulis alamat apa namanya email atau nomor HP. WA ya, di chatting itu ada fasilitas untuk menulis hingga nanti bisa kita kirimi PowerPoint. Sambil menunggu, mohon nanti Mas Rizal kalau Ustadznya masuk saya diberitahu. Ini saya sampaikan satu persatu. Nah ini, ya, alhamdulillah kita mempunyai pelajaran yang sangat lengkap ya.
Ini ada ayatnya sudah dibaca. Ustadz sudah masuk, cuman masih di mute, Pak. Sudah masuk. Saya sharingnya tetap saya sampaikan. Sudah buka mic? Mungkin tidak menggunakan WiFi. Oh iya. Belum menggunakan mic-nya, Pak. Ya, mic-nya Ustadz tolong dibuka, Ustadz. Assalamualaikum, mic-nya belum nyala, Ustadz. Mic ya. Ya. Ya, sudah masuk lagi tapi belum hidup. Terima kasih, Ustadz. Pakai HP mungkin. HP suka kesenggol mati. Enak pakai laptop. Malah keluar ya. Udah. Presentasinya masih kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian? Slide kedua sudah diterangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah masuk, Mas Rizal? Kelihatannya ada suara masuk. Oh, Prof. Rifki. Assalamualaikum, Prof. Ini ada kendala seperti biasanya pernah terjadi. Ustadznya karena mungkin tidak stabil, jaringan internetnya malah keluar. Sudah saya hubungi tadi. Bang Adril mungkin dari dekat bisa ditelepon. Beliau hilang lagi dari daftar. Ya ini nih, sudah masuk. Alhamdulillah. Ya. Mic-nya belum start.
Ya, mic-nya belum, Ustaz. Mohon mic-nya dinyalakan, Ustaz. Ini kelemahan dari Meet Google. Kalau Zoom itu host bisa membantu menyalakan mic. Apa Silakan, Ustaz. suara saya bisa ditangkap di tempat Bapak? Sudah, Ustaz. Silakan dilanjutkan. Ya, sudah bisa. Alhamdulillah bisa, Pak. Ya. Sudah bisa, Ustaz. Iya, mohon maaf Bapak, ini lewat HP jadinya bisa. Oh, lewat HP. Iya. Silakan dilanjut, Ustaz. Iya. Sebetulnya yang paling bagus lewat laptop, Ustaz. Iya, jadi belum dapat yang paling bagusnya begini gitu. Mohon maaf. Iya, silakan, Ustaz. Jadi apa kira-kira bicara kita yang sudah apa lagi yang bisa kita bicarakan, Bapak? Dilanjut ini tadi sampai man arofa zamanuhu sama neoliberal. Yang ini kali ya, tantangan ini. Tantangan neoliberal. Iya. Mohon dilanjut. Halo? Ya. Iya, Pak. Bisa didengar, Pak. Bisa didengar. Lalu saya bicara apa lagi, Bapak? Yang neolib tadi belum tuntas, Ustadz. Pak Mas Rifan, mohon maaf. Mungkin di unmute dulu. Iya, kita tunggu, Bapak. Iya, bentar. Oh ya. Tadi neolib belum tuntas, Ustadz. Neolib. Ya, tadi kita bicara sedikit tentang neolib. Itu kan dalam artian ya liberal modern yang hari ini memang berada pada posisi sudah menggurita untuk seluruh aspek kehidupan sepertinya, Bapak. Ya, tentu kita harus hati-hati, teliti, dan tetap waspada mencermatinya. Karena neolib ini, ya bukan hanya persoalan-persoalan ekonomi, tetapi masuk ke dunia politik, neolib juga masuk ke dunia pendidikan, neolib masuk ke dunia kesehatan, ya rasanya neolib masuk semua. Tapi karena mau bermanis-manis, lalu diberilah sebutan dengan liberal model baru, liberal model kekinian, liberal model modern. Padahal sebenarnya sekali liberal, sebenarnya tetap saja liberal. Ya, kita memang kadang-kadang bisa terperangkap ke adagium yang seperti itu. Tak kala kita berada pada posisi yang tidak normal, ya kita memang tidak normal. Tetapi agar berada pada posisi-posisi yang dinilai baik, maka muncullah istilah new normal. Normal yang berada pada posisi kondisi-kondisi hari kekinian. Jadi dengan demikian mungkin umat Islam, tentu para pengambil kebijakan mampu mencermati neolib ini dengan secermat-cermatnya, dan sejauh peran bisa diperankan, memang harus bisa hendaknya mengubah
cara, haluan, model. Sehingga memang hendaknya kita masuk ke model-model yang benar-benar model yang bukan hanya untuk kepentingan seketika, kesuksesan seketika. Yang kita inginkan adalah kepentingan-kepentingan bersama dan kesuksesan-kesuksesan untuk sepanjang kehidupan ini. Ini mungkin persoalan-persoalan kekinian yang harus dicermati bersama-sama. Lalu yang lain tentu juga kondisi-kondisi kita lihat bahwa pengaruh-pengaruh komunis begitu yang sepertinya menggeliat lagi, barangkali bukan hanya sekedar menggeliat, tetapi memang sepertinya gejala-gejala kebangunan yang kalau umat Islam tidak hati-hati dan teliti, ya bisa-bisa jadi. Yang namanya jerat itu tidak pernah lupa dengan burung yang sedang terbang di udara. Yang sering lupa adalah burung yang sedang terbang, bahwa sesungguhnya jerat sedang menunggu. Ya, jerat tidak pernah lupa dengan burung, tetapi sering-sering burung yang lupa sama jerat atau perangkap. Maka umat Islam di situ perlu kembali ke apa yang dikatakan Rasul. Allah akan tetap memberi kasih sayangnya selama mampu memelihara lidah, bicara, pemikiran, konsep, ide yang keseluruhannya berada pada posisi yang harus sesuai kehendak kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, wa arafa zamanahu, umat Islam perlu cerdas membaca tanda-tanda zaman. Antisipasi kondisi-kondisi yang mungkin muncul di masa depan, maka perlu kita antisipasi sedini mungkin. Sering kita mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Artinya tak kalah diperkirakan akan terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak baik, antisipasi sudah kita bangun, upayakan sedini mungkin semenjak awal. Lalu yang terakhir, yang kata Rasul adalah istiqomah. Komited kita menjalankan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah, dan kita tidak boleh berpikir untuk kepentingan jangka pendek. Kata Ronald Walter itu, orang besar menjadi besar karena dia mampu berpikir untuk kepentingan orang banyak, dan dia bisa melampaui pemikiran untuk kepentingan dirinya yang amat sepele itu. Kadang-kadang mungkin ini tantangan berat oleh kita bersama. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang orang memang berpikir untuk hari ini, yang penting satu, dapat. Yang penting, yang kedua, dapatnya itu banyak. Padahal di dalam Islam, yang sesungguhnya bukan sekedar dapat yang diminta, tetapi justru memberilah yang oleh Allah dan Rasul kita disuruh. Makanya bangunan al-yadul ulya khairum minal yadi sufla, tangan di atas, jauh lebih terhormat, lebih mulia dibanding dengan tangan di bawah. Ya, seketika bisa diartikan persoalan-persoalan ekonomi, di ketika lain bisa menjadi persoalan-persoalan politik, bisa menjadi persoalan-persoalan kesehatan, bisa menjadi persoalan-persoalan pendidikan. Artinya berada pada posisi memberi adalah sesuatu hal yang amat mulia dibanding dengan sekedar menjadi konsumen, orang-orang yang hanya menerima. Dan di samping itu tentu juga istiqomah kita menjalani kehidupan. Bisa saja dalam perjuangan mungkin kita tidak bisa merebut kemenangan hari ini, tetapi kemenangan akhirat tidak boleh kita tinggalkan. Maka dengan demikian, tak kala Allah berpesan
dalam surah Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-77. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kamu cari kebahagiaan akhirat kamu itu dengan potensi-potensi, peluang-peluang yang bisa kamu dapatkan. Tanpa kamu menyia-nyiakan pula kebahagiaan kamu semenjak hidup kamu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kamu berbuat baik kepada orang-orang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Setidak-tidaknya Allah berbuat baik tanpa menuntut balas. Allah berbuat baik tanpa batas. Allah berbuat baik adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka tak kala Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallah, kamu antar sesama kamu hendaknya berbuat baik pula sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Seperti Allah berbuat baik tentu tidak mungkin kita laksanakan. Tapi setidak-tidaknya berbuat baik tanpa batas, berbuat baik untuk kepentingan orang lain, setidaknya konsep-konsep yang seperti itu tentu dapat hendaknya kita terapkan. Wala tabghil fasada fil ard. Sekali-kali kamu jangan menjadi perusak dalam kehidupan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah amat tidak suka terhadap orang-orang yang melakukan pengrusakan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, tugas berat kita hari ini adalah menghadapi tantangan-tantangan berat itu, kita hendaknya jangan rapuh ke dalam, kita harus solid, kita harus kuat, kita harus kompak, dan kemenangan yang kita inginkan adalah kemenangan duniawi dan kemenangan ukhrawi. Kita berbuat ini lain tidak adalah ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Di dunia inilah kita sekalian melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal, dan hasilnya kelak diterima di kehidupan akhirat kelak. Lalu terakhir, tentu harapan kita bersama, semua yang kita lakukan ini adalah semata-mata li'ila'il kalimatillah. Untuk mengagungkan kalam Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah. Li'ila'il kalimatillah, untuk mendapatkan ridha Allah, tentu kita tetap saja berjalan di jalan yang lurus, karena pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah, hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, hidup sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan pula oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Saya kira Bapak, inilah sesungguhnya kita berada pada posisi cemas. Tentu boleh kita cemas, tetapi kecemasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Adahmu nisbutdak, bahwa panik itu adalah separuh dari penyakit. Wal atmi annani nisbut dawa. Namun jika kita hadapi dengan penuh ketenangan, maka tenang itu adalah separuh dari pengobatan. Wasabru badayatul syifa. Dan kita hadapi hidup ini penuh dengan kesabaran. Sabar itu sesungguhnya adalah langkah-langkah menuju kesembuhan. Itu pesan khusus lampau-lampau oleh ahli kesehatan Muslim Ibnu Sina atau Evizina itu. Demikian Bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan ini mungkin kita jadikan semacam bahagian dari informasi yang sesungguhnya yang jika baik ini dari Allah dan Rasul, jika yang salah-salah tentu dari saya sebagai pembicara. Mudah-mudahan ada baiknya untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Lebih kurang salah janggal, saya kiranya diberi kemaafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini biasanya disambung dengan tanya Iya. jawab. Kami persilakan kalau ada yang mau bertanya secara lisan, silakan. Kalau tidak ada, saya baca ini pertanyaan-pertanyaan. Iya, Bapak. Pertanyaan dari saudara sekota ini, Pak Dr. Adil. Tujuan hidup kita adalah Islam kafah. Kenyataan sekarang umat Islam semakin dirusak oleh paham liberal, sekuler. Sehingga umat Islam tersegmentasi sehingga tidak satu visi dan misi untuk kehidupan umat yang terbaik. Ya. Ajaran Islam yang diambil adalah untuk manfaat sesaat, tapi tidak untuk jangka panjang kemaslahatan umat. Apa strategi apa strategi kita untuk kejayaan umat Islam di masa depan, Ustaz? Ya, terima kasih. Kalau persoalan-persoalan beban berat, tugas banyak, perjalanan jauh, ya tentu nanti kita berada pada posisi merasa amat sulit. Tetapi kesulitan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan jika hanya berhenti pada kesulitan itu. Sulit kita terima, kesulitan itu kita jadikan sebagai alat untuk memacu diri ke depan. Sering orang berkata bahwa orang-orang yang banyak masalah menjadikan masalah adalah sebagai penghalang dalam kehidupan. Tapi orang-orang bijak, orang-orang arif justru menjadikan masalah itu bukan masalah. Bagi mereka masalah adalah salah mengambil kebijakan, dan mereka sering menjadikan masalah oleh orang banyak dijadikannya sebagai batu pijakan untuk mampu melompat jauh berlari ke depan. Jadi bahwa sesungguhnya Islam kafah itu adalah sarana, prasarana, adalah ajaran untuk mewujudkan cita-cita. Lalu kita sekarang belum kafah. Lalu kemudian bahwa sesungguhnya kondisi-kondisi media kita belum mendukung. Perjuangan kita belum sampai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setidak-tidaknya yang pertama konsep kita adalah ibda' binafsik. Mulai segala sesuatu dari diri kita sendiri. Sebab bagaimanapun kita, kalau orang Minang mengatakan dilayangkan pandangan jauh, ditukikkan pandangan dekat, artinya lihat sekeliling benar. Tapi yang amat penting adalah melihat ke dalam diri sendiri. Konsep ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep ibda' binafsik, mulai segala sesuatu dengan dirimu sendiri. Dan juga dikatakan ku ampusakum wa ahlikum naro. Kamu pelihara diri kamu dan keluargamu dari neraka itu, mulainya juga diri sendiri. Lalu konsep yang kedua, wa anzir ashiratakal akrobin. Kamu harus bertegas-tegas dengan keluarga dekat kamu. Artinya persoalan-persoalan untuk diri, persoalan-persoalan terhadap keluarga harus diselesaikan. Lalu yang dikatakan keluarga, ku ampusakum wa ahlikum nara, pelihara diri dan keluarga kamu dari neraka. Keluarga di situ bukan dalam artian keluarga secara biologis. Bukan keluarga dalam artian hubungan darah. Tetapi keluarga dalam artian adalah yakni orang-orang yang seagama dengan kita. Jadi tak kala Allah mengatakan pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari neraka, artinya kamu diri kamu pelihara, kemudian orang-orang yang seagama dengan kamu harus pula kamu pelihara. Disitulah perannya amar ma'ruf, nahi mungkar, nyuruh orang melakukan yang baik-baik dan mencegah orang-orang dari segala perbuatan mungkar. Itu usaha. Persoalan nanti berhasil atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah. Sehingga konsep dalam Islam itu yang pertama adalah doa. Lalu yang kedua, hendaklah bekerja keras, maksimal.
Setelah bekerja keras maksimal, yang ketiga, jalani kegiatan dengan penuh kesabaran. Selesai itu, berdoa lagi. Yang keempat, selesai berdoa lagi, kita serahkan kepada Allah, namanya tawakal. Selesai kita bertawakal, hendaklah kita menerima apa yang ditentukan Allah dengan cara redho. Redho artinya adalah mampu menerima apa yang ditentukan oleh Allah dengan sebuah keyakinan yang ditentukan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disuruh kita adalah bekerja maksimal itu. Persoalannya hari ini adalah, telahkah kita bekerja maksimal atau belum? Jadi Pak Basudin saya kira jauh lebih duluan dari saya, jauh lebih tahu dari saya menghadapi kalau beban berat, saya mengistilahkan tidak banyak, Pak. Kalau diukur panjangnya, hanya sepanjang ikat pinggang. Apa artinya sepanjang ikat pinggang? Ya, sebelit tubuh kita itu persoalan semua. Tapi ketahuilah, persoalan bukan untuk dijadikan batu sandungan, persoalan untuk dipecahkan, dijadikan sebagai batu pijakan untuk maju, melompat jauh dan berlari ke depan. InsyaAllah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa tadi resepnya. Masalahnya kita ini kayaknya kerja kerasnya ya mungkin ya. Kerja kerasnya. Atau tadi amar ma'rufnya sudah tapi nahi mungkarnya karena sistem belum ya. Jadi mungkin silakan ada yang mau bertanya lagi pada Ustadz. Sebelum ada yang bertanya, kami persilakan menulis nomor WA atau email di chatting untuk dicatat. Nanti kalau ada PowerPoint dan lain-lain bisa kita kirimkan. Ini PowerPoint boleh saya kirim ya Ustadz ke jamaah ya Ustadz? Iya, kalau ada yang perlu Bapak perbaiki, Bapak bantu memperbaikinya gitu. Oh, terima kasih. Saya kira cukup tadi saya hanya menambah neolipnya belum, nyulip, nyulip. Yang lain-lain sudah, atau mungkin saya tambahi ayat-ayatnya biar lebih hidup ya Ustadz ya. Ya, itu memang kita Maksudnya cari ayatnya kan baru nomornya, nanti saya akan tambahkan gitu. Arabnya, terjemahnya biar jamaah bisa memahami. Iyalah. Sabtu yang lalu ada juga yang sudah menulis nomor WA, tapi kami mohon maaf lupa untuk copy, jadi mohon diulangi lagi kalau Sabtu ini hadir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menyampaikan pengumuman. Iya. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah pada Ustadz Dasrizal Dahlan yang telah memberikan ilmunya dan waktunya pada kita. Ya, karena masih online ini masih banyak masalah. Ya, memang kadang-kadang begitu. Saya sendiri pernah mengikuti suatu webinar yang bersyarat dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi kuota waktu. Jadi saya harus mengikuti lagi. Tidak masalah, alhamdulillah bisa tercapai. Ini saya mau membuat pengumuman untuk Sabtu depan, mohon nanti disampaikan. Ini luar biasa. Yang akan memberikan tausiah pada pengajian yang akan datang adalah Ustadz Dr. Henry Salahuddin. Ini gelarnya juga tidak ada di Indonesia. MIRKH. Mungkin kalau di Malaysia disebut MIRKH. Itu singkatan dari Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage dari International Islamic University Malaysia. Alhamdulillah, ini beliau Ustadz saya yang dulu pernah mengajar pada tahun-tahun 2000-an di Banjarnegara. Saya kontak, ya gunanya ada WA, ada Facebook ya. Beliau sedang meneliti satu penelitian yang besar kayaknya karena 3 tahun ini luar biasa. Saya aja penelitian cuma 6 bulan. Tapi nulisnya yang lama.
Ini malah sampai 3 tahun. Ini penelitiannya tentang Khalifah Utsmaniyah. Nah, ini memang pernah saya sampaikan pada waktu Ramadan dulu, kekhalifahan kita ini semuanya adalah superpower yang melintas benua. Tapi kan pelajaran sekolah tidak ada itu. Saya dapatnya juga baca sendiri dan dari website. Nanti mudah-mudahan beliau memberikan tema tentang Khalifah Utsmaniyah dan peradaban dunia atau sumbangan Khalifah Utsmaniyah dalam peradaban dunia. Ini menarik sekali, jadi kami mohon ini disiarkan dan diajak-ajak teman karena ini ilmu yang langka sehingga nanti kita bisa mengambil ilmunya. Berikutnya seperti biasa kami sampaikan perkembangan kita masih berkisar websitenya pengembangan teks. Jadi yang pernah kita sampaikan pengajiannya dinotulen oleh Bapak Sunartejo Aminkusumo. Alhamdulillah bisa diunggah di website. Silakan, websitenya adalah dakwah-banyumanik.com. Oh, ada pertanyaan nanti saya lanjutkan. Ini kemudian bagaimana tantangannya, ini sudah pernah kita sampaikan. Dan sekali lagi untuk perkembangan pengajian kita dan website, mohon Bapak Ibu berkenan untuk infak bersama-sama untuk mengembangkan kajian ini, lintas pulau, lintas madhab, lintas organisasi, yang penting Islam. Tadi saya sangat tertarik dengan li'ila'i kalimatillah. Demikianlah sedikit informasi, saya akan kembali ke layar. Ada yang masih bertanya, saya baca dulu, Ustadz. Iya. Ini pakai nama saya karena pakai HP saya ini. Oh, Pak Basuki Agung ya? Ya, Pak Haji, ini tetangga kami, jamaah di masjid kami, alhamdulillah bersama-sama. Bismillah, ini pertanyaan istri saya tentang perbedaan puasa sunnah atau mulai bidah yang berbeda sehari satu dengan yang lain, ada yang mulai hari ini dan ada yang mulai Ahad besok. Oh, ini puasa bid maksudnya, puasa bid. Bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Syukron. Ya, kita itu beribadah pertama dulu dengan keyakinan. Lalu sesudah itu kita ikuti dengan niat. Baru sesudah itu aplikasi pelaksana ibadah. Jadi kalaupun terjadi perbedaan penetapan hari dan lain sebagainya, maka kita tentu beribadah sesuai dengan keyakinan kita kapan harinya itu sebenarnya. Sama juga umpamanya Idul Adha atau Idul Fitri. Umpamanya ada kelompok tertentu Idul Fitrinya hari Senin. Ada Idul Fitrinya mengatakan Selasa. Lalu kita bagaimana? Maka kita harus beramal dengan keyakinan kita. Kalau kita berkeyakinan bahwa Idul Fitri kita Senin, ya kita Senin. Selasa, hari kedua namanya. Tapi kalau kita berkeyakinan Idul Fitri kita Selasa, ya berarti kita hari Senin masih dalam Ramadan. Beramallah kita sesuai dengan keyakinan. Itu dari segi keyakinan tentang kapan waktu. Lalu dari keyakinan, pola pengamalan, ya di mana kita berada. Karena kita beramal itu sesuai dengan keyakinan, lalu perjalanan bumi mengelilingi matahari, yang di situ bulan mengelilingi bumi, maka nanti terjadilah sepertinya matahari yang berjalan. Zuhur dilakukan jika tergelincir matahari zuhur kita, tak kala matahari tergelincir di tempat kita. Ya katakanlah kalau di Sumatera Barat sekarang, zuhur itu pukul 12:20 umpama. Tetapi kalau di Irian sana, 12:20, ya artinya untuk mereka sudah 2 jam yang lalu melaksanakan zuhur. Jadi itu saja barangkali sikap kita, Ibu. Yang pertama kita beramal dengan keyakinan.
Yang kedua, beramal dengan memasang niat atau motivasi, lalu sesungguhnya kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan pengamalan ibadah yang ditentukan oleh Allah atau ditentukan oleh Rasul. Insya Allah seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi perbedaan kalender memang tidak terhindarkan. Jadi ya silakan. Nah, Ini merupakan keyakinan untuk memilih. Berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengatasi untuk masa yang akan datang neolib untuk anak cucu kita yang di rumah sudah sedemikian ketat, maksudnya dididik ya. Akan tapi di iya. luar sana gangguan dan ajakan sangat kuat karena terasa menyenangkan dan terasa seperti pada umumnya. Nah, ini silakan Ustaz. Ya, oleh kita tentu saja setiap perkembangan itu yang namanya nilai-nilai positifnya kita maksimalkan, lalu nilai-nilai negatifnya tetap kita antisipasi pula secara maksimal. Sebab hari ini nilai positif dengan nilai negatif ada beda pemakaian. Tak kala ibu-ibu selesai konsultasi ke puskesmas karena katanya terlambat, pulang bagaimana hasilnya? Dia gembira hasilnya positif. Sudah 3 minggu katanya. Tapi kalau orang selesai periksa swab, bagaimana hasilnya? Yang diinginkan hasilnya negatif COVID-nya. Jadi pemakaian positif dan negatif itu dilihat konteksnya. Lalu tentang bagaimana menghadapi masa depan, new leaf, terantisipasi terhadap anak cucu keturunan, itu tetap dengan konsep kita. Sebab pendidikan itu satu, pendidikan rumah tangga, yang kedua pendidikan sekolah, yang ketiga pendidikan lingkungan milieu. Maka yang untuk di dalam rumah tangga kita penuhkan, lalu untuk sekolah kita arahkan, lingkungan kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Maidah ayat 105 itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla izah tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, masing-masing kamu wajib memelihara dan menyelamatkan diri kamu. La yadurrukum man dhalla izah tadaitum. Tidak akan ada pengaruh negatif sedikit pun kepada dirimu jika hatimu benar-benar telah mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'ah. Kelak kamu sekalian kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan diminta pertanggungjawaban terhadap kamu itu untuk semua perbuatan yang kamu lakukan. Jadi saya kira membekali anak dari rumah tangga secara maksimal itu usaha kita. Jadi kalau itu berhasil, la yadurukum man dhalla izah tadaitum. Akan bagaimana kondisi lingkungan nanti dia tidak akan terpengaruh. Namun lebih dari itu, selain dari sekedar usaha, memberinya nasihat, yang tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa kepada Allah. Usaha kita menyiapkan generasi secara maksimal itu usaha. Tapi lebih dari itu kita pertaruhkan anak itu amanah Allah untuk kita. Lalu tugas kita memaksimalkan pendidikan yang baik untuk dia. Dan kemudian tentu kita doakan kepada Allah. Kita pertaruhkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lah nanti yang akan menyelamatkannya atas usaha yang sudah kita lakukan. Jadi tidak boleh kita larut dalam kecemasan, tetapi Islam kita telah memberikan ajaran yang jelas, tegas, dan pasti kebenarannya kebenaran mutlak. Yang dituntut adalah bagaimana kita berbuat maksimal itu. Saya kira mungkin seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Dan Ya. itu sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul kita, termasuk juga Ibu Maryam ya, yang telah Ya. memberikan sepenuhnya pelindungan anaknya kepada Allah SWT. Jadi kita memang di situasi yang berat, tapi insya Allah kalau kita istiqomah,
bisa kita usahakan yang baik. Dan hasilnya memang terserah Allah karena kita tugasnya hanya berikhtiar. Baik Ustadz, kami ucapkan jazakumullah khairan. Kami akan segera menutup acara, tapi perkenankanlah kami mencatat beberapa hal yang pagi ini kami peroleh Ustadz. Pertama yang menarik hati saya adalah orang-orang sekarang hanya menyelamatkan diri sendiri. Padahal tugasnya selamat diri sendiri dan menyelamatkan. Ini penting untuk jamaah kita bersama-sama selamat dan menyelamatkan. Yang kedua, ini unik karena baru saya peroleh. Jangan lupa burung itu suka lupa pada jerat, tapi jerat tidak pernah lupa pada burung. Wah, ini luar biasa. Jadi kita sebagai muslimin kadang-kadang lupa atas masalah, tantangan, dan godaan setan, padahal tadi sudah disampaikan Ustadz di surah Al-Baqarah, setan itu musuh yang nyata. Jadi jerat tidak pernah lupa sama burung, tapi burungnya yang lupa sama jerat. Maka banyak burung terjerat, maksudnya begitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini tidak ada di Jawa ini, makanya ini alhamdulillah dari Minangkabau ini. Baik, masih ada banyak, tapi itu yang saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mengakhiri kajian kita ini dengan membaca yang biasa kita baca setiap pagi. Oh ya, ada laporan ini tambahan dari jamaah, ya ada transfer yang saya terima. Jazakumullah khairan. Jadi hamba yang keberapa itu 17 nggak salah ya. Kemudian mari kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dilanjutkan dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Sekali lagi terima kasih pada Dr. Hadril Busudin yang telah memfasilitasi menghadirkan Ustadz Dasrizal Dahlan dari UIN Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tausiahnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, masing-masing membaca Ummul Kitab dan berdoa menurut kebutuhannya. Seperti biasa kami titipkan, mohon juga didoakan berkembangnya majelis taklim dan website kita untuk kemanfaatan umat dan untuk sharing atau bagi-bagi ilmu pada umat sehingga bisa mengetahui ajaran Islam yang sebenar-benarnya atau yang sungguh-sungguhnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin walhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih para jamaah rahmatullah sudah bergabung dan berpartisipasi serta berdialog atau berdiskusi. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat dan ridho dari Allah SWT. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kalau ada yang kurang berkenan dan ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.